Halo anak-anak semua, kembali lagi kita belajar sosiologi dengan materi pokok tentang kelompok sosial. Kali ini akan membahas tentang pengertian, ciri, fungsi, dan ragam kelompok sosial. Dalam tinjauan sosiologi, kelompok sosial tidak lepas dari individu manusia, di mana sejak lahir manusia memiliki naluri untuk menjalin hubungan sosial dengan manusia lain yang mendorong manusia bekerja sama dengan manusia lain. Sosiologi juga mempelajari kehidupan masyarakat termasuk mengkaji kelompok sosial. Berdasarkan Joseph S. Rocek, kelompok sosial merupakan suatu kelompok yang meliputi dua manusia atau lebih yang di antara mereka terdapat pola interaksi yang dapat dipahami oleh orang lain atau anggotanya dengan keseluruhan. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah kesatuan atau himpunan manusia yang saling berkaitan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan akan saling mempengaruhi. Dari dua pendapat tersebut, kelompok sosial merupakan hubungan individu-individu yang berinteraksi yang memiliki perasaan yang sama dalam melakukan kegiatan bersama dan terorganisasi. Salah satu contohnya adalah kelompok pecinta alam. Perlu diketahui bahwa setiap interaksi antar individu tidak bisa dikatakan kelompok sosial. Hal ini harus memperhatikan ciri-ciri kelompok sosial, di mana ciri-ciri kelompok sosial harus mempunyai kesadaran dan rasa memiliki. Jadi harus ada saling rasa memiliki dan ada saling keterikatan. Kemudian harus terdapat hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Harus ada faktor pengikat yang memiliki persamaan oleh anggota kelompoknya. Kemudian berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Nah, sekarang bagaimana fungsi kelompok sosial? Fungsi kelompok sosial bagi individu berkaitan dengan fungsi yang berdampak langsung terhadap individu atau anggota kelompok yang sering disebut masyarakat, di mana di dalam fungsi terhadap individu, kelompok sosial berfungsi sebagai sarana menjalin hubungan sosial, di mana melalui kelompok sosial individu mampu bersosialisasi serta mempelajari nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Kemudian sebagai sarana pendidikan, di mana kelompok sosial memiliki peran mewariskan budaya dan mempunyai kebutuhan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian fungsi terhadap individu sebagai sarana pemecahan masalah, di mana diskusi dapat memberikan solusi atas masalah yang dihadapi individu. Untuk fungsi bagi masyarakat atau anggota kelompok, kelompok sosial merupakan pembentuk nilai dan norma dalam masyarakat melalui interaksi sehingga membentuk pola-pola atau struktur dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pengawas sosial tindakan masyarakat. Dan selanjutnya bagaimana dengan pembentukan genealogis kelompok? Secara genealogis, kelompok terbentuk oleh adanya dua interaksi individu yang berkembang menjadi beberapa kelompok melalui interaksi seperti contohnya adalah keluarga. Kalau dilihat dari latar belakangnya terbentuknya kelompok, kita bisa melihat bagaimana kelompok terbentuk tidak lepas dari yang pertama, ikatan darah, yang kedua intelektual dan emosional, yang ketiga kesamaan kepentingan, yang keempat dorongan bertahan hidup, yang kelima adalah kesamaan ciri fisik. Dengan demikian, kita bisa melihat bagaimana bentuk dan jenis-jenis kelompok sosial. Menurut Emil Durkheim, kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial solidaritas mekanik dan kelompok sosial solidaritas organik. Solidaritas organik merupakan masyarakat sederhana dan belum ada pembagian kerja, sedangkan solidaritas organik bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja dan bersifat mengikat. Kemudian kelompok sosial berdasarkan jumlah anggotanya. Itu ada dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer, kelompok yang mengenal secara pribadi dan akrab. Salah satu contohnya adalah keluarga, kemudian sahabat.
Kemudian kelompok sekunder, kelompok yang terdiri banyak individu yang sifatnya itu hubungan antar anggotanya tidak saling mengenal secara pribadi. Nah, salah satu contohnya adalah perhimpunan perserikatan pedagang. Kemudian bagaimana kelompok sosial berdasarkan kedekatannya? Ada dua hal, yaitu in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial yang setiap anggotanya mengidentitaskan diri. Itu yang sering bisa kita temui adalah supporter bola atau supporter badminton yang ada di lapangan-lapangan olahraga yang sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian out-group merupakan kelompok yang berbeda di luar individu, di mana out-group ini individu tidak menjadi anggota kelompok. Misalnya, ketika seseorang menyebut kami adalah anggota kelompok, sedangkan ketika seseorang menyebut mereka adalah ia bukan bagian dari anggota kelompok. Dengan demikian, kita bisa melihat salah satu contohnya seorang kepala desa ingin membangun irigasi buat mereka. Jadi mereka bukan menjadi salah satu dari anggota kelompoknya. Kemudian kita juga mengenal tentang kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal digambarkan berkaitan dengan pola hubungan yang memiliki birokrasi jelas, seperti contohnya adalah sekolah dan lembaga-lembaga pemerintahan. Di dalam kelompok formal ini sangat jelas kaitannya dengan dasar-dasar daripada hubungan antar kelompok tersebut. Kemudian kelompok informal merupakan kelompok yang tidak resmi serta tidak memiliki struktur dan organisasi yang jelas, sehingga sifatnya fleksibel. Salah satu contohnya yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah arisan. Kemudian kelompok sosial berdasarkan ikatannya itu berkaitan dengan kelompok paguyuban dan kelompok patembayan. Kelompok paguyuban memiliki ikatan yang murni dan bersifat kekal dengan rasa cinta dan kesatuan. Ini yang sering kita temui adalah masyarakat desa. Kemudian bagaimana kelompok patembayan itu bersifat mekanis yang sering dijumpai dalam masyarakat kota, di mana cenderung memiliki spesialisasi kerja yang tinggi. Kemudian kelompok sosial berdasarkan kepentingannya ada dua, yaitu okupasional dan volunteer. Okupasional merupakan kelompok profesi dalam masyarakat di mana persamaan profesi menjadi ciri khusus munculnya okupasional, seperti salah satu contohnya yang sering kita lihat itu adalah Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian kelompok volunteer. Kelompok volunteer pada kenyataannya kita bisa menemukan bahwa atas tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat itu sangat mendorong munculnya kelompok volunteer. Salah satu contohnya yang bisa kita lihat adalah relawan bencana alam. Kemudian kelompok volunteer yang bergerak di dalam bidang kemanusiaan seperti relawan COVID yang saat ini sedang melanda Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kelompok sosial berdasarkan perilaku kolektif. Kelompok sosial berdasarkan perilaku kolektif ada tiga, yaitu kerumunan, publik, dan massa. Kerumunan merupakan kelompok sosial yang ditandai dengan berkumpulnya orang-orang yang hanya sebatas fisik tanpa pengorganisasian yang kekal, seperti kita bisa menonton konser. Kemudian sifatnya dari kerumunan ini tidak bertahan lama. Kemudian publik. Publik merupakan individu yang tidak secara fisik berkumpul tetapi berinteraksi yang terjalin terpusat melalui alat komunikasi seperti Zoom, radio, media sosial yang dimana publik bersifat tidak langgeng. Kemudian massa adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kehendak atau pandangan sama dan tidak berkerumun dalam satu tempat, di mana massa itu sangat berbeda dengan kerumunan dan publik. Itu salah satu contohnya adalah demonstrasi mahasiswa. Nah, itu dia anak-anak pembahasan sosiologi tentang kelompok sosial berkaitan dengan pengertian, ciri, pembentukan, jenis, dan contohnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.